Salam sehat, sahabat goes. Ketemu lagi di video Atuk Jaya. Kali ini Atuk Jaya akan berbagi tips cara menambal ban. Ikuti kegiatan Atuk Jaya. Ketika kita akan menambal ban, kita siapkan dulu alat-alatnya seperti amplas, materi tambal, terus lem perekat, terus materi ban yang akan kita tambah. Ya, ini tadi Atuk Jaya sudah melaksanakan penambahan angin di ban yang bocor. Udah Atuk tambah angin, ada 2 tambal, yang satu sudah Atuk laksanakan tambal. Ini Atuk Jaya kembali akan memperagakan cara menambal ban. Ikuti Atuk Jaya. Cara menambal ban kita lakukan pencarian letak kebocorannya dengan cara diuji di benda cair atau di dalam air, atau bisa juga dengan menggunakan busa ya, pakai busa kita usap di permukaan. Bannya sudah kita pompa dulu. Nah, nanti kita usapkan busa itu di permukaan ban. Nanti dia akan kelihatan di sini. Di permukaan akan mengeluarkan gelembung-gelembung. Itu salah satu cara untuk kita mengetahui di mana letak kebocoran, atau dengan menggunakan air. Cuman kalau kita biasanya kalau kita lagi mengadakan rute perjalanan, terus ban kita bocor, kita mungkin sulit untuk menemui di mana letak air yang ada, air tergenang, biasanya air tergenang. Atau bisa juga kalau kita lagi bawa air minum, bisa kita pakai air minum, kita siram permukaan yang bocor, permukaan ban, nanti akan keluar gelembung angin. Atuk kasih lihat ketika ban itu kita uji di mana letak bocornya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tadi Atuk Jaya sudah melaksanakan penambahan ban bocor, udah Atuk tambah angin, lalu udah dicari letak bocornya di mana. Ketika sudah ketemu letak bocornya, kita sumbat bocoran itu tadi supaya tidak kehilangan jejak. Ketika kita mau ngamplas, kita kehilangan jejak di mana letak bocornya. Jadi kita harus kasih tanda. Udah ketemu, karena tadi kita basahi untuk bisa mengetahui letak bocornya. Kalau nanti proses penambalan, kita harus lap dulu permukaan ban yang mau diamplas. Seperti ini. Kita lap dulu permukaannya. Yang kering supaya bisa lebih mudah kita amplas. Lalu anginnya kita kurangin dulu supaya bisa ketemu permukaan ya. Nanti kita kasih landasan di bawah yang mau kita amplas supaya lebih mapan kita mengamplasnya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita amplas dulu seperti ini. Ini bocornya tadi. Kalau lagi proses pengamplasan ini, kita harus ukur seberapa lebar materi tambal yang kita akan pergunakan. Kalau seperti ini kan kecil, ada yang lebih besar lagi. Ini karena bocornya kecil, saya cukup pergunakan pakai yang kecil. Kalau dia
bocornya agak lebar, kita pakai materi tambalnya yang agak lebar. Lalu kalau sudah selesai proses pengamplasan ini, permukaannya jangan kita bersihkan atau jangan kita lap, karena butiran-butiran amplasan ini ketika sudah dilumurin lem, dia akan bisa memperkuat daya rekat tambalan kita. Jadi jangan sampai kita bersihkan, kita lap, biarkan seperti ini saja. Ada butiran-butiran bekas amplasnya itu akan bisa memperkuat daya rekat lem. Ya, kita pantau di mana bocornya tadi supaya jangan kehilangan jejak ya. Tuh kelihatan, jangan sampai kehilangan jejak di mana letak bocor. Perlu diingat, jangan sampai dilap. Jika sudah selesai proses pengamplasan, kita balur dengan lem, taruh ya seperti ini. Kita buka materinya, kita lakukan proses pemberian lem. Jadi dua permukaan ini materi tambal dengan permukaan ban yang bocor, kita lumurin lem. Iya. Ketika selesai memberi lem, kita tunggu beberapa saat supaya agak mengering. Selesai, kita tutup dulu supaya tidak mengental. Ini kita tunggu beberapa saat supaya dia agak mengering. Dua permukaan ini selesai, itu baru kita tempelkan. Bisa kita bantu dengan ditiup ya. Ya. Ya, kita harus ingat di mana titik bocornya tadi, jangan sampai lupa. Ya. Jika sudah menempel, kita bantu dengan proses pemadatan ya, dengan cara kita pukul pelan-pelan. Kita gunakan seadanya kalau di rumah ya seperti ini. Kalau di jalan mungkin pakai alat apa yang bisa membantu untuk merekatkan lem tersebut. Ya, jangan terlalu kuat supaya lemnya bisa lebih menempel. Ya. Oke. Ya, kalau udah proses seperti ini, kita membutuhkan jeda ya untuk supaya lebih mapan. Nah, kita proses pengetesan. Kita kalau di jalan cukup kita bawa yang kecil supaya praktis, tapi kalau untuk di rumah supaya lebih cepat, kita pakai yang besar supaya angin yang masuk juga lebih banyak. Ya, kita lakukan proses pengetesan apakah masih bocor atau tidak. Ya, lihat ya seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai, sudah tidak bocor lagi, ban sudah bisa dipakai lagi.
ban sudah tidak bocor lagi, bisa proses pemasangan di pelek ya, kita pasang. Jadi kalau kita bisa menambal ban sendiri, insya Allah di jalan kita aman. Kira itu tip dari Atu, semoga supaya bisa dipakai, supaya semoga bisa bermanfaat. Itu saja tip dari Atu. Salam sehat. Ikuti video Atu selanjutnya.